Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim amma ba'du. Semoga teman-teman yang nonton pada hari ini diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pengikutnya dapat manfaatnya hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil program yang telah kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan kelompok saya, yaitu Inyoman Wira, Muhammad Fatura Akbar, dan saya sendiri Dwi Putra Mahkota Jaya, dan Mar'i Muhammad. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan aplikasi yang telah kami buat. Nama aplikasi yang telah kami buat yaitu adalah ASA, aplikasi sistem akademik. Pada aplikasi kami terdapat beberapa fitur, yaitu rekapitulasi nilai dan rekapitulasi absen mahasiswa, di mana aplikasi ini ditujukan kepada perangkat kelas ataupun dosen yang mengajar. Namun bagi mahasiswa bisa memakainya untuk mengecek nilai, indeks nilai mereka seperti apa dalam aplikasi ini. Walaupun aplikasi kami terdengar biasa seperti pada umumnya, namun pada pengembangan aplikasi ini sendiri kami membuat dengan penambahan jenis hal yang baru dan menarik untuk menarik perhatian dari mahasiswa ataupun perangkat kelas yang lainnya, dan jarang digunakan pada program C++ saat ini. Tentunya aplikasi ini membuat kami secara mandiri oleh kelompok 5. Sebelum kami masuk ke inti programan, terlebih dahulu alangkah baiknya kami jelaskan apa itu bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa programan komputer yang bisa dipakai untuk berbagai aplikasi general purpose language dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Karena termasuk general purpose programming language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman C++ bisa dipakai untuk membuat aplikasi pada desktop seperti antivirus, software pengelola gambar atau image processing, atau aplikasi pengolah kata word processing, hingga membuat compiler bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya, ide dan konsep. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasannya aplikasi ini memiliki fitur untuk merekap nilai, data, dan absensi mahasiswa. Mengenai konsep, kami lebih dahulu membuat make-up dan desain dengan tampilan sederhana pada program kami. Hal ini penting untuk membuat program agar tidak melenceng dan sesuai dengan target kelompok yang kami inginkan. Berikut ini adalah gambar dasar dari program kami. Inti dari pemrograman ini akan dijelaskan oleh partner saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan inti program dari aplikasi yang telah kami buat. Di mana pada aplikasi kami buat ini menggunakan bahasa pemrograman dari C++. Sebelum kita masuk ke integer main pada program kita masukkan terlebih dahulu preprosesor atau pustaka pada program kita. Di mana pada program ini kami memasukkan atau menggunakan 3 pustaka. Yang pertama yaitu IOStream. Di mana IOStream ini berisi perintah seperti string, char, sistem, dan lain sebagainya. Lalu pada pustaka kedua yaitu Windows.h berisi perintah atau deklarasi sleep, di mana sleep ini memiliki fungsi untuk menjeda program sesuai dari durasi yang kita telah setting. Lalu ketiga yaitu include fstream, di mana include fstream ini berisi perintah upstream, di mana upstream ini kegunaannya adalah mencetak data file. Maksudnya misal kalau ada data nilai-nilai, kita ingin cetaknya menjadi teks, kita bisa menggunakan dari include fstream ini. Lalu selanjutnya using namespace std. Pada using namespace std ini yaitu berisi perintah hampir sama seperti library sebelumnya, yaitu string, boolean, char, dan lain sebagainya. Namun pada program kami ini kami belum menggunakan using namespace std ini. Lalu selanjutnya ada warna-warna pada CMD.
warna-warna pada CMD ini sebenarnya bukan termasuk dari C++, namun termasuk dalam konsolnya yaitu CMD atau command prompt. Tapi kita bisa menggunakan warna pada CMD ini pada C++ dengan bantuan sistem, di mana sistem tadi adalah fungsi dari include-nya si IOStream. Jadi kalau kita mau menggunakan warna ini, kita bisa menggunakan perintah seperti sistem, lalu dalam kurung tanda kutip colornya apa, misal colornya black, berarti color 0. Pertanyaannya bagaimana kita tahu warna-warna pada CMD ini? Kita bisa membuka command prompt atau CMD pada laptop kita. Misal kita buka command prompt, lalu kita ketik di sini color, kita ketik di sini color, terus slash sama dengan, lalu kita klik enter, maka di sini akan muncul warna-warna yang disupport oleh CMD. Misal ada color 0 yaitu black, ya, terus A itu light green. Misal kalau kita contohkan color misalnya color 2, maka teksnya akan menjadi hijau. Mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya ada perintah-perintah dalam CMD tadi. Jadi kita tadi menggunakan perintah seperti color. Lalu ada perintah lainnya yaitu CLS. Apa itu CLS? CLS itu clear the screen. Jadi kalau misal ada perintah-perintah yang telah dijalankan, kita ingin menghapusnya, kita bisa menggunakan CLS. Misal di sini kita membuat ada suatu log bekas di sini, terus kita ingin menghapusnya, kita bisa memasukkan CLS pada CMD-nya. Nah, maka dia akan terhapus seperti ini. Baik, selanjutnya pause. Pause itu untuk menjeda sistem CMD-nya, lalu start itu untuk memulai, lalu ada exit. Exit itu kegunaannya untuk keluar dari CMD. Misal kita di sini klik atau ketik exit, nah kita lalu klik enter, maka CMD-nya akan keluar. Baik, selanjutnya fungsi mode con. Fungsi mode con ini untuk mengatur lebar dan tinggi pada CMD. Jadi misal secara default ukuran CMD itu mungkin sekitar seperti ini. Lalu kita ingin mengaturnya agar sesuai ukuran yang kita inginkan. Kita bisa masukkan seperti ini. Kolomnya panjang dari kolom ini 72, terus baris ke bawah atau lines-nya itu 30. Kalau kita klik enter, maka ukurannya akan berubah seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi seperti %C. %C ini fungsinya untuk menampilkan karakter, di mana karakter ini hanya bisa menampilkan satu huruf. Lalu selanjutnya %S. %S ini untuk menampilkan teks atau string. Lalu ada %50S untuk menampilkan teks sebanyak 50 kata. Lalu %D untuk menampilkan bilangan desimal. Lalu %I untuk menampilkan bilangan desimal juga. Lalu ada %F atau float, di mana float ini untuk menampilkan bilangan pecahan. Misal 20,0. Kita bisa menggunakan float atau %F. Lalu %O untuk menampilkan bilangan oktal. Lalu %X untuk menampilkan bilangan heksadesimal. Lalu ada /T. /T itu gunanya untuk membuat tabs baru atau baris atau space baru pada teks yang telah kita buat. Lalu ada /N. /N itu fungsinya untuk membuat baris pada CMD. Jadi kita buat baris baru. Lalu ada N, yaitu fungsinya untuk menyimpan sebagai memori penyimpanan variabel yang kita deklarasikan. Lalu bawahnya ada %/N, yaitu fungsinya untuk mengabaikan fungsi dari spasi pada string. Lalu selanjutnya di sini kami membuat suatu void atau prosedur fungsi, yaitu kami namakan hapus terminal. Di mana hapus terminal ini di dalamnya ada fungsi atau perintah yaitu sistem CLS. Berarti fungsinya itu adalah menghapus screen yang ada di CMD. Lalu di bawahnya ada void, kami deklarasikan sebagai enter, di mana memiliki fungsi membuat baris baru. Lalu di bawahnya kami membuat suatu deklarasi yaitu integer pilihan, lalu char ulangi. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk menampilkan judul pada case pertama. Kurang lebih seperti ini. Ada fungsi seperti hapus terminal, lalu untuk mengatur ukurannya,
Lalu ada untuk mengatur warna sama background pada CMD. Lalu di sini ada judul, yaitu aplikasi sistem akademik. Lalu di bawahnya ada juga teks, yaitu berupa tampilan angka dari case yang ingin kita pilih 1, 2, 3. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk mengulangi fungsi yang di atas. Hampir sama. Lalu di bawahnya ini ada fungsi untuk ke case 1. Jadi case 1 itu kami buat fungsi di luar juga, di mana kami namakan sebagai judul nilai. Jadi di judul nilai ini hanya berisi judul saja, yaitu printf rekapitulasi nilai. Lalu di bawahnya ada fungsi judul absen. Sama seperti judul nilai tadi, hanya seperti ini. Lalu kita masuk ke integer main-nya. Lalu di integer main ini kita masukkan deklarasi, yaitu std outstream. Kita namakan keluaran hasil. Jadi yang ingin kita cetak datanya di bawah nanti kita deklarasikan dulu di atas dengan nama keluaran hasil. Lalu pada bawahnya lagi kita menggunakan perulangan do while. Jadi kita akan buat switch case dengan menggunakan do while. Pada program integer main ini yang akan berjalan pada awal, yaitu judul utama. Judul utama akan tampil yang berisi ini, hapus terminal, sistem, dan printf ini. Maka dia akan tampil. Lalu dia ada scanf. Scanf ini fungsinya untuk input pilihan yang ingin kita pilih. Misal di sini kita deklarasikan sebagai pilihan. Misal pilihannya itu isinya sama dengan 1. Ada percabangan C di sini. Jika pilihannya sama dengan 1, maka pilihannya sama dengan 1. Maka switch case-nya akan menjalankan case 1. Kalau pilihannya sama dengan 2, maka deklarasi switch pilihan ini akan menjalankan case 2. Jika pilihannya sama dengan 3, maka akan ada fungsi yaitu system exit, maka CMD-nya akan keluar. Jika tidak ada 1, 2, 3, selain 1, 2, 3, maka akan keluar yaitu judul utama ulangi, maka judul yang pertama itu akan terulangi. Lalu di bawahnya ada switch case, di mana switch ini kita deklarasikan dengan nama pilihan. Lalu di bawahnya ada case pertama, di mana case pertama ini terdapat deklarasi atau variabel yaitu char nama sebanyak 51, berarti karakter yang ingin kita inputkan sebanyak 50. Lalu char npm atau nomor pokok mahasiswa. Lalu di bawahnya ada integer tugas 1, integer tugas 2, integer kuis 1, integer kuis 2. Lalu integer UTS, UAS, sikap, nilai total, dan rata-rata. Lalu di bawahnya akan menampilkan void judul nilai. Lalu di bawahnya lagi ada printf, di mana printf ini isinya masukkan nama lengkap, masukkan npm, dan lain sebagainya. Di mana ini ada scanf-nya juga untuk menginputkan deklarasi yang telah kita buat. Misal integer tugas 1. Lalu di bagian bawahnya ada hapus terminal. Jadi setelah menginputkan nilai-nilai tadi, sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya, dia akan menghapus dulu screen yang ada di atas agar bersih. Lalu di bawahnya baru kita tampilkan data-data yang telah diinput. Misal nama lengkapnya tadi siapa, nomor pokoknya berapa, terus tugas nilai-nilainya tadi berapa, maka dia akan tampil di sini. Lalu di bawah sini ada percabangan C, if else, jika nilai sikapnya lebih dari atau sama dengan 85, maka nilai dari si sikap tadi akan baik atau A. Kalau lebih dari atau sama dengan 70, maka tulisannya akan B atau sedang. Begitu juga lebih dari sama dengan 50, C atau kurang. Jika tidak ada dari itu selain semuanya tadi, maka tampilannya akan D sangat kurang. Lalu di sini ada fungsi sleep yang saya katakan tadi. Sleep ini untuk menjeda perintah-perintah yang akan dijalankan berikutnya. Jadi sleep 300 berarti dia akan menunda selama 300 milisecond. Jadi printf t ini akan tertunda selama 300 milisecond. Jadi ini kami anggap sebagai loading screen yang kami buat. Lalu di bawahnya
ada fungsi atau variabel data yang fungsinya untuk menghitung nilai total. Jadi di sini kami deklarasikan sebagai nilai total, di mana sama dengan tugas 1 ditambah tugas 2 ditambah kuis 1 ditambah kuis 2 ditambah UTS ditambah UAS ditambah sikap. Lalu setelah ditambah-tambah, hasil dari nilai total itu akan dibagi dengan 7. Maka kami deklarasikan sebagai rata-rata. Rata-rata sama dengan nilai total dibagi 7. Maka hasilnya nanti akan dicetak jadi printf. Printf nilai total. Nilai rata-rata salah. Lalu di bagian break bawahnya, kita akan mencetak data-data tadi menjadi suatu file. Jadi data yang telah kita buat akan dimasukkan ke dalam suatu file teks, di mana teks nanti kita masukkan ke dalam doc yang telah kita buat, bernama hasil rekapitulasi nilai MI1IN, di mana data yang ingin kita cetak adalah nama, NPM, dan nilai rata-ratanya. Baiklah, berikutnya mengenai if else atau perjabangan dari nilai rata-rata akan dijelaskan oleh partner saya berikutnya. Selanjutnya, jika nilai rata-rata lebih atau sama dari 80, maka akan mendapatkan bobot A. Lalu akan muncul tampilan selamat, Anda dinyatakan lulus dengan sangat baik. Lalu akan muncul suara dan kotak pesan menggunakan skrip VBS. Selanjutnya, jika nilai rata-rata lebih atau sama dari 66, maka akan mendapatkan bobot B dan akan muncul tampilan selamat, Anda dinyatakan lulus dengan baik. Dan akan ada suara dan kotak pesan menggunakan skrip VBS. Dan yang selanjutnya, jika nilai rata-rata lebih atau sama dari 54, maka akan mendapatkan bobot C. Dan akan ada kalimat selamat, kamu dinyatakan lulus bersyarat. Dan akan muncul juga suara dan kotak pesan menggunakan skrip VBS. Dan yang terakhir, jika nilai rata-rata di bawah 54, maka akan mendapatkan bobot D. Dan akan muncul kalimat, maaf, kamu belum lulus semester ini. Lalu kita akan mempraktekkan. Di sini kita memilih yang rekapitulasi nilai. Di sini kita masukkan nama lengkap. Misal saya masukkan nama saya sendiri, I. Nyoman Wirasatya. Lalu kita disuruh memasukkan nomor pokok mahasiswa. Kita akan memakai nomor 134. Lalu kita akan memasukkan nilai tugas harian 1. Di sini misal tugas harian 1 saya mendapatkan 90 dan tugas harian 2 80 dan nilai kuis 1 70, nilai kuis 2 90 dan nilai UTS saya 100, nilai UAS saya 100, dan yang terakhir nilai sikap saya 90. Maka tunggu sebentar. Salamat, Anda dinyatakan lulus dengan sangat baik. Di sini nilai total nilai keseluruhan saya adalah 620. Lalu dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena nilai yang ditotalkan adalah 7. Maka akan mendapatkan nilai rata-rata 88. Karena nilai 88 itu di atas 80, maka saya akan mendapatkan bobot A. Dan di bawahnya ada kalimat selamat, Anda dinyatakan lulus dengan sangat baik. Lalu di bawahnya, jika akan ada perintah yang dimana jika kita memasukkan Y, itu akan kembali ke menu awal. Dan jika kita memilih menu T, maka kita akan keluar dari sistem aplikasi akademik. Di sini kita masukkan Y untuk kembali ke menu awal, karena kita akan memasukkan kita akan membuat data mahasiswa dengan nilai yang di bawah rata-rata.
Di sini kita memilih yang rekapitulasi nilai. Kita akan memakai nama yang sama dan nomor pokok mahasiswa yang sama. Nomor pokok mahasiswanya itu di 4. Jika nilai tugas harian satu saya itu adalah 10, tugas harian 2 saya 30, nilai kuis saya 20, dan nilai kuis 2 saya 50, lalu nilai UTS saya 30, dan nilai UAS saya 20, dan nilai sikap dan yang terakhir nilai sikap saya 0. Maka tunggu sebentar. Maaf, kamu belum lulus semester ini. Maka nilai seluruh total nilai saya adalah 160. Dan lalu kita akan bagi 7. Maka akan mendapatkan nilai rata-rata 22. Karena 22 di bawah 54, maka saya akan mendapatkan bobot D. Lalu di bawahnya ada kalimat, maaf, kamu belum lulus semester ini. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan sama partner saya. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari teman saya menginput nilai, saya akan menampilkan bagaimana cara menampilkan rekap nilai dari program kami. Selanjutnya kita akan buka folder penyimpanan tersebut disimpan. Ada file yang bernama hasil rekapitulasi nilai MI1IN. Kita buka filenya, dan inilah adalah hasil dari rekap nilai program kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan case 2. Saya akan menjalankan case 2 ini sambil menjalankan program dari kelompok kami. Nah, dalam program ini ada aplikasi aplikasi sistem akademik manajemen informatika 1IN D3 Politeknik Negeri Sriwijaya. Ada 1 rekapitulasi nilai yang berada di case 1, ada 2 absensi yang berada di case 2, ada 3 keluar yang berada di perulangan. Karena kita akan menjelaskan case 2 yang ada di absensi, maka kita klik 2. Dalam klik 2 absensi ini ada teks absensi praktikum logika pemrograman dan manajemen informatika 1IN. Dalam case 2 ada print IF, mau memilih menu tugas lainnya, ya atau tidak. Jika kita pilih tidak, maka akan langsung ke exit. Kalau kita pilih ya, akan ke perulangan awal dari tersebut. Ada sini ada default, yaitu print IF, kode yang Anda masukkan tidak tersedia. Bagaimana cara kita menampilkan kode tersebut? Maka kita harus pilih Y terlebih dahulu. Nah, dalam 1, 2, dan 3 tersebut ada case-nya masing-masing. Untuk menampilkan kode yang Anda masukkan tidak tersedia, maka kita harus memilih dari angka tersebut. Misalnya kita pilih 4. Nah, dalam 4 ini ada yang kita maksud adalah kode yang Anda masukkan tidak tersedia. Selanjutnya kita ke while ulangi. Jadi kita ke absensi. Nah, absensi while adalah absensi, kita akan menampilkan perintah dari print IF. Terima kasih telah menggunakan aplikasi sistem akademik. Bagaimana cara menampilkannya? Kita akan pilih Y, pilih T. Terima kasih telah menggunakan aplikasi sistem akademik kami. Oke, setelah penjelasan tersebut ada return 0, yaitu adalah fungsinya pengembalian dari program yang dijalankan.
Salamat, Anda dinyatakan lulus dengan sangat baik. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5, mata kuliah Praktikum Logika dan Pemrograman yang membuat program ASA, aplikasi sistem akademik. Saya Dwi Putra Mahkota Jaya. Saya Ijuman Wirasatya. Saya Muhammad Fajarul Akbar Aji Putra. Saya Mar'i Muhammad. Sampai di sini kami kali ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.